Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua saudara. Senang sekali pada pagi hari ini, minggu pagi ini yang cerah, kita kembali datang beribadah untuk Tuhan. Mari siapkan hati, kita mau berdoa untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang Tuhan, ke hadirat-Mu Tuhan. Bukan suatu alasan Tuhan kalau kami Tuhan ada di tempat rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami beribadah Tuhan, biar Roh-Mu saja yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, urapan-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan, biar Engkau melawat kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, biar Engkau yang beracara atas setiap ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian kami Tuhan, segala pengagungan kami Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau siap bersorak untuk Tuhan. Sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhan adalah kekuatanku, masmu dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah, tetap terhadap mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sebab Dia Raja yang layak kita sembah. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Kaulah yang berjaya, Kau yang berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal terindah mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Masih siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Yang siap untuk memuji Tuhan katakan yes. Sebab Dia yang ajaib, sebab Dia yang perkasa. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terpanggil dengan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan Kaulah katakan ajaib. Ajar Kau Tuhan,
selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab Dia ajaib, sebab Dia yang berkuasa, sebab Dia yang berdaulat atas setiap kita, Bapak Ibu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Dengan kemuliaan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan, sebab Dia layak diagungkan. Yes, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat satu pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
Memanggil namanya Yesus. Beri kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Biar Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita masing-masing. Kita mau berserah kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, mari kita sama-sama nyanyikan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami tidak pernah goyah Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi belakangan hari ini Tuhan, hanya Engkau, kuasa-Mu Tuhan yang mampu Tuhan menenangkan kami Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi Tuhan bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan dapat masuk Tuhan ke dalam pikiran, ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi rema dalam kehidupan kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya.
Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas.
Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 13. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema ujian-ujian integritas. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku, mari kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-1 tadi ditulis, "Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis." Nah, saudaraku, perhatikan kalimat ini. Maka kita dapatkan beberapa pengertian dalam kalimat ini. Yang pertama adalah Allah tidak mencobai manusia. Iblislah yang mencobai manusia. Yang kedua, Allah membawa manusia dalam situasi di mana Ia mengizinkan iblis untuk mencobai mereka, untuk mencobai manusia. Nah, yang ketiga, Allah bisa memakai iblis sebagai alatnya untuk mencobai manusia, menguji manusia dengan maksud
Untuk pendewasaan manusia itu, untuk mempersiapkan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikannya. Kita mengenal istilah fit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan. Nah, saudara, mengenai Allah memakai iblis sebagai alatnya, kita ingat ya, kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, bagaimana Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan maksud untuk mendewasakan Ayub. Nah, kalau kita juga memperhatikan bagaimana tujuan Allah untuk membiarkan iblis mencobai manusia, ya, untuk mempersiapkan manusia-manusia yang dicobai oleh iblis itu atas seizin Allah, bagi persiapan mereka untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara ingat Musa, 40 tahun lamanya ia di padang gurun. Allah memerlukan satu rentang waktu 40 tahun untuk membentuk Musa. Kita juga ingat bagaimana Yusuf sebelum ia sungguh-sungguh menjadi orang kedua di negeri Mesir untuk menggenapkan rencana Tuhan melalui Yusuf untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf harus dan dipersiapkan oleh Allah 10 tahun lamanya sebelum ia siap untuk melaksanakan apa yang Allah tetapkan di dalam hidupnya. Kita juga mengingat Rasul Paulus, setelah ia bertobat tidak serta-merta ia masuk di dalam pelayanan, tetapi ia harus berada di dalam satu kesunyian sekian waktu lamanya. Baru setelah itu, ya, ketika tiba waktunya, Allah mengutus Barnabas untuk mencari dan memanggil Paulus. Nah, saudara, mari sekarang kita mempelajari ujian-ujian dari integritas yang kita ambil dari pencobaan Yesus di padang gurun ini. Ujian yang pertama saya sebut ujian kekuasaan. Ayat yang ketiga dikatakan iblis si pencoba. Jadi gelar dari iblis adalah si pencoba. Berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya. Seseorang yang memerintah adalah seseorang yang memiliki kekuasaan. Saudara, Yesus waktu itu sedang lapar. Ia membutuhkan makanan. Dan keadaan tidak memungkinkan bagi Yesus untuk mendapatkan makanan seketika itu. Ia berada di tempat yang sunyi, di padang gurun, sendirian. Dan tidak ada orang jual makanan di tempat yang sesunyi itu. Juga tidak ada orang lain di sekitarnya yang kepadanya Yesus bisa minta makanan. Jadi ia menghadapi jalan buntu atas kebutuhannya. Dalam keadaan terjepit ini, iblis menawarkan solusi. Engkau kan anak Allah, punya kekuasaan. Gampang saja, perintahkan saja batu-batu ini menjadi roti. Kan beres, masalahmu selesai. Pusing amat sih, gitu aja kok repot. Nah, saudaraku, perwira di Kapernaum memahami prinsip kekuasaan ini juga.
Suatu hari ketika ia memohon kesembuhan untuk hamba yang sangat dikasihinya kepada Yesus, ia menerapkan prinsip kekuasaan ini. Ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit-prajurit. Kalau aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kalau aku berkata, 'Datanglah,' maka ia akan datang." Lalu ia berkata, meneruskan perkataannya kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Jadi perwira Kapernaum ini memahami betul-betul, ya, karena ia hidup di dalam suatu lingkaran kekuasaan, dan ia paham betul seseorang yang punya kuasa, dia akan memerintah, dan perintah itu pasti akan dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Demikian juga ia memandang Yesus seorang yang berkuasa, maka setiap perkataannya yang diucapkannya pasti akan terjadi. Dan itulah yang dimohonkan, ya, oleh perwira Kapernaum kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, ya, iblis juga tahu ini, bahwa Yesus diberikan kuasa. Maka dia berkata kepada Yesus, "Katakan saja, perintahkan saja batu-batu ini, maka ia akan menjadi roti." Saudara, iblis seakan-akan tidak berkata, "You kan punya kekuasaan, untuk apa tidak dipakai? Pakai saja sesuka yang you mau." Bukankah banyak orang di lingkaran kekuasaan masuk di dalam perangkap seperti ini, saudara? Ketika belum menjadi apa-apa, terlihat begitu santun, tampak begitu baik. Begitu sudah memiliki kekuasaan, ia menjadi seorang yang tumpul, dan tidak jarang jadi arogan. Apa saja yang ia inginkan harus didapatkan, tidak peduli, harus mengorbankan orang lain. Orang lain harus mengikuti apa yang ia mau. Saudara, Abraham Lincoln, negarawan dan presiden ke-16 dari Amerika Serikat, pernah berkata, "Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan. Tetapi jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan." Saudaraku, integritas seseorang terlihat ketika ia memegang kekuasaan. Itu ujian yang pertama, kekuasaan. Kita lanjutkan. Ujian yang kedua, saya sebut ujian fasilitas. Ayat 6 dari bacaan yang kita baca tadi di Matius pasal yang keempat, dikatakan bahwa iblis si pencoba berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sebelum Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai, ia memiliki pengalaman spiritual yang sangat mengesankan. Roh Allah turun ke atasnya. Ia melihat sendiri peristiwa ini. Matius pasal 3 ayat 16. Yesus melihat Roh Allah turun dalam rupa seperti burung merpati ke atasnya. Yesus sendiri melihat peristiwa itu. Dan ia juga mendengar suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, Matius pasal 3 ayat 17. Jadi Yesus sangat mengerti, Yesus sangat paham bahwa ia orang yang dikasihi dan ia orang yang dikenan oleh Allah. Lebih
dari itu ia juga menyadari bahwa dirinya telah diperlengkapi dengan Roh Allah. Ia memiliki fasilitas, ia memiliki jaminan dari Allah. Saudaraku, faktanya banyak orang dengan fasilitas dan jaminan keamanan yang dimilikinya seringkali bertindak sembrono dalam hidupnya. Mereka suka menonjolkan diri dan membuktikan kepada orang lain bahwa dirinya adalah orang yang pantas diperlakukan secara istimewa. Kalau sama-sama berada di jalanan yang macet, orang lain harus minggir memberi jalan kepadanya. Kalau bertengkar suka bilang, "Lo nggak tahu siapa bapak gua," atau "Lo nggak tahu siapa backing gua." Nah, saudaraku, orang yang memiliki fasilitas premium sering tergoda untuk memanfaatkannya buat kepentingannya sendiri. Mereka menginginkan kemudahan-kemudahan yang orang lain tidak dapatkan. Yesus tidak tergoda untuk memanfaatkan fasilitas yang ia terima dari Bapaknya untuk membuktikan siapa dirinya. Ujian yang ketiga, kekayaan dan kemewahan. Ayat 8 dan 9 dari Matius pasal 4 berkata, Yesus diperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu iblis si pencoba berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku." Saat itu Yesus belum setenar yang dimilikinya setelah ia terjun di dalam pelayanannya. Ia bahkan belum memiliki seorang pengikut pun. Ia belum apa-apa. Ia hanyalah seorang tukang kayu. Ia belum memulai pelayanannya. Ia baru akan memulai pelayanannya. Dalam keadaan seperti itu, iblis menawarkan jalan pintas yang sangat cepat untuk memiliki kekayaan, kemewahan, memiliki kemegahan kerajaan dunia. Tawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Banyak orang tidak tahan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan segera mengambilnya. Saudara, dalam masa pandemi ini ketika vaksin COVID-19 ditemukan, pemerintah kita kemudian menegaskan akan memvaksinasi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kita dengan memesan dan membeli vaksin dalam jumlah yang besar. Harga saham perusahaan pembuat vaksin melonjak begitu luar biasa. Karena iklim usaha sedang dalam keadaan yang tidak baik dan banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaannya, maka trading saham atau perdagangan saham menjadi satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Ditambah dengan gencarnya para influencer atau penjajah saham menawarkan atau mempersuasi, membujuk orang-orang untuk segera ambil momen tersebut untuk membeli saham-saham perusahaan pembuat vaksin dengan dijanjikan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, orang-orang jadi tergiur, saudara, untuk mengikutinya. Suatu jalan pintas, satu kemudahan yang mereka pikir, iya betul, kesempatan untuk ambil. Kapan lagi memanfaatkan kesempatan ini? Dan saudara, orang-orang hanya dibombastis dengan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa adanya satu keseimbangan informasi yang diberikan kepada mereka bahwa adanya potensi bahaya, adanya potensi kerugian yang dalam jumlah yang besar juga yang akan mengikuti perdagangan-perdagangan saham seperti ini. Tetapi karena bombardir
ya, iming-iming dari keuntungan yang cepat, keuntungan yang tinggi. Dalam sekejap orang-orang menjadi mata gelap. Ada yang memakai dana tabungan pembiayaan sekolah anak yang telah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun lamanya untuk bermain saham, dan tanpa memiliki pengetahuan bermain saham yang memadai. Media sosial kemudian memberitakan banyaknya orang yang bunuh diri karena kalah atau menderita kerugian besar dalam bermain saham. Dana dalam jumlah besar untuk masa depan mereka pada nyangkut di saham. Sesuatu yang mereka tidak pikirkan, sesuatu yang mereka tidak ketahui sebelumnya, bahwa ada potensi seperti itu dalam bermain saham. Bagaimana dengan influencernya? Orang yang mempersuasi mereka. Bagi influencer ini, nothing to lose buat mereka. Nggak ada kerugian apa-apa buat mereka. Justru mereka mendapatkan keuntungan. Sebab setiap transaksi yang terjadi, entah itu menguntungkan atau merugikan nasabahnya, mereka pasti mendapatkan fee untuk setiap transaksi itu. Jadi mereka nggak peduli. Setelah banyak korban yang jatuh, banyak korban yang terjerembab karena bermain saham tanpa memiliki pengetahuan yang memadai untuk itu. Mereka tetap mendapatkan penghasilan atau imbalan-imbalan dari setiap transaksi yang terjadi. Entah itu untung, menguntungkan atau merugikan bagi nasabahnya. Nah saudara, mamon dan kemewahan selalu memikat. MLM selalu menawarkan kemewahan untuk membangkitkan antusias pengikutnya. Raja Salomo, manusia yang sangat bijaksana yang pernah ada di muka bumi, ini pun kehilangan integritasnya justru ketika ia berada dalam puncak kekayaan dan kemewahannya. Ia berbuat apapun juga yang dia inginkan. Hatinya telah menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan juga udah lama memperingatkan tentang bahaya dari kekayaan ini. Tuhan berkata, ya, jika lembu, kambing, dombamu sudah bertambah banyak, ya, ketika kekayaanmu sudah bertambah banyak, hati-hati. Janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau berkata, karena kekuatanku lah aku bisa menghasilkan ini. Saudaraku, mari kita perhatikan ketika jenis ujian integritas tadi menarik orang pada kepentingan diri sendiri. Yesus diutus ke dunia untuk menyelamatkan orang lain, manusia yang berdosa. Ia hadir di muka bumi untuk orang lain. Kepenuhan Allah yang diam di dalamnya itu dibagikan kepada orang lain. Ia paham benar dengan tujuannya, kenapa ia harus turun ke dalam dunia ini. Lukas pasal 4 ayat 18-19 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, bagaimana Yesus bisa memenangkan pencobaannya? Yang pertama kita perhatikan, ia penuh dengan Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 1 berkata, Yesus yang penuh
dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Perhatikan saudara, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Itu pertama, penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Markus pasal 12 ayat 1 berkata, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Perhatikan, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Yang kedua, saudara, bagaimana Yesus bisa memenangkan pencobaannya? Roh Kudus yang memimpin dia. Yang ketiga, Yesus hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapanya. Saudara ingat, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu ditaati, ia paham dengan misi Bapa yang ditaruh di dalam dirinya. Ia paham dengan mandat yang dia terima dari Bapanya, yaitu untuk melakukan kehendak Bapanya, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan ia taat, bahkan Alkitab mencatat taat sampai mati. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah 3 kunci kemenangan dari Tuhan. Yang pertama, penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, taat pada pimpinan dari Roh Kudus. Saya berdoa, saudaraku, biar kita terbuka, mata kita dibukakan dengan firman Tuhan, saudara. Kita tidak cukup hanya penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus saja nggak cukup, saudara. Tapi kita harus taat pada pimpinan Roh Kudus senantiasa. Barulah kehendak Tuhan di dalam dan bahkan melalui hidup kita ini akan terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong singkapkan kepada kami apa yang masih membingungkan kami, apa yang belum kami mengerti, apa yang kurang kami pahami dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau membuka telinga kami, Engkau mencelikkan mata kami supaya kami mendengar apa yang Engkau maui dari firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami melihat apa yang Engkau tunjukkan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar terus ya Tuhan Yesus dari firman-Mu ini. Karena kami mau hidup di dalam pimpinan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berterima kasih buat ibadah pagi hari ini. Dan kami berdoa pada kesempatan ini juga memohon kepadamu ya Tuhan, biar terus Engkau memelihara umat-Mu sekalian dengan kasih sayang dan rahmat-Mu yang begitu besar. Lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, hormat dan kemuliaan. Dan kami juga menyerahkan pemerintah kami, bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat bijaksana-Mu kepada mereka. Gerakkan hati mereka, arahkan hati mereka kepada apa yang Engkau mau. Tuhan, biarlah pemerintah kami dapat menangkap petunjuk-petunjuk-Mu untuk mengambil sikap dan tindakan-tindakan yang tepat untuk membawa bangsa ini keluar berkemenangan
dari tekanan-tekanan pandemi COVID-19 ini. Kami memberkati pemerintah kami. Kami memberkati bangsa negara kami ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan menjagai dan terus menuntun kami semua bangsa negara kami ini. Untuk kami dapat memenangkan tekanan-tekanan karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya persekutuan yang erat dengan Roh Kudus terus memimpin, membimbing saudara-saudara sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin.